seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau menurut Kak Mardikes sendiri, gimana melihat fenomena beragama di era digital seperti sekarang? Lebih ke tantangan atau mungkin lebih ke peluang kali ya? Iya, oke. Terima kasih Mbak Ita. Insight-nya luar biasa pagi-pagi. Jadi kalau ngomongin tentang agama, kemudian disandingkan dengan media digital, kemudian media sosial dan lain sebagainya, saya melihat ada dua hal. Tantangan iya, kemudian peluangnya Peluang juga juga iya. iya. Jadi seperti sebuah mata uang, keping mata uang yang di satu sisi adalah peluang, di satu sisi adalah tantangan. Nah, kita berbicara dulu peluang ya. Kita ketahui bersama bahwa media itu adalah alat. Media itu adalah sarana untuk menyebarluaskan informasi ya. Kemudian agama itu pasti kalau kita di Hindu kan memiliki konsep trikrangka, tatwa, susila, upacara. Kemudian mungkin di agama lain juga memiliki dalil-dalilnya. Jadi agama itu agar bisa sampai ke telinga penganutnya pasti akan membutuhkan media. Artinya bagaimana tokoh-tokoh agama itu menyampaikan pesan, tentu dia membutuhkan sarana atau media. Maka dari itu peluangnya di era digital saat ini justru media digital ini adalah sangat membantu atau bisa dikatakan sebagai akselerator untuk menyebarluaskan nilai-nilai agama dari penyampai pesan yaitu tokoh agama, kemudian melalui dalil-dalil agama entah itu kitab suci, kemudian tradisi dan lain sebagainya agar sampai kepada para penganutnya. Jadi saya melihat itu adalah sebuah peluang. Kenapa dulu orang lebih senang berbicara secara langsung ya karena memang belum ada media kan begitu. Nah, sejak televisi masuk, sejak radio masuk, kemudian gaya orang berkhotbah, memberikan dharma wacana itu kan semakin menyesuaikan. Jadi kita sering mendengar kegiatan dharma wacana yang disampaikan melalui radio, melalui televisi, ataupun melalui media-media entah media sosial seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Jadi saya melihat di sini konteksnya adalah bagaimana pesan itu disampaikan, kemudian ada media, kemudian ada penerima, kemudian ada feedback. Feedback dari umat beragama itu bagaimana? Ya satu ya tentu dia bisa mengimplementasikan atau malah mengabaikan. Kan begitu. Nah, itu saya melihat itulah peluang. Jadi ibaratnya media itu saya melihat sebagai guru kelima. Jadi kalau kita di Hindu kan mengenal konsep catur guru ya. Ada guru swadhyaya, guru rupaka, kemudian guru wisesa dan sebagainya. Jadi saya melihat media ini justru sebagai guru kelima. Orang sekarang belajar lewat media. Oke, betul. Orang belajar lewat media dan media itu digunakan dengan baik. Nah, kemudian tantangannya bagaimana? Nilai-nilai agama itu kan padat. Nilai-nilai agama itu luas cakupannya dan membutuhkan penafsiran berbagai macam gaya interpretasi yang beragam. Nah, konsekuensinya tantangannya adalah bagaimana menyebarluaskan nilai agama yang luas, dalam dan kompleks disingkat agar waktunya bisa diterima secara ringkas padat oleh pendengar ataupun masyarakat ataupun penganutnya. Disinilah tantangannya bagaimana mengemas. Nah, crash-nya adalah persoalannya adalah ketika nilai-nilai agama itu tidak diterima secara utuh, maka ada pemaknaan yang ada agak dangkal. Sehingga konsekuensinya adalah gaya penafsirannya di umat itu akhirnya menjadi beragam dan tidak utuh sehingga menimbulkan interpretasi yang mendalam. Nah, inilah yang menjadi kenapa akhirnya agama itu senantiasa menimbulkan berbagai macam perdebatan seperti itu. Oke, kalau yang udah kita dengarkan tadi dan aku juga udah bilang kalau misalnya kan sekarang banyak gitu ya podcast tentang agama. Kira-kira itu bisa nggak sih menggantikan pembelajaran agama secara langsung? Kalau kita cuman sekedar nonton di YouTube. Ya. Kalau hanya dari sisi konsep teoritis itu sangat bisa. Karena apa? Tentu mereka yang menjadi narasumber dalam berbagai ajang seperti podcast itu kan pasti sumbernya membaca. Entahkah mengambil dari kitab suci,
kemudian mengambil dari kutipan-kutipan sloka, kemudian lontar atau referensi-referensi buku-buku yang dirasa memuat tentang banyak hal tentang agama. Nah, cuman yang menjadi persoalan, kita ketahui bersama agama itu kan membutuhkan semacam physical touch, kemudian ada eye contact, kemudian ada hal-hal lain yang tidak bisa didapatkan hanya dengan menonton secara daring. Saya analogikan seperti Mbak Ita belajar ketika kita belum mengenal Zoom, kita belajar secara luring, bertemu langsung guru. Ketika ada penjelasan yang pada saat itu kita tidak pahami, kita bisa bertanya. Tetapi ketika disampaikan melalui misalnya khotbah Dharma Wacana disampaikan lewat YouTube, ada hal yang dari pernyataan mereka itu kita tidak paham, kita tidak bisa bertanya langsung. Jadi saya rasa di satu sisi untuk sebatas memahami ya, sebatas mengenal, memahami, saya rasa media digital itu sangat tepat untuk belajar. Karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bayangkan ketika ada umat yang berada di pelosok terpencil, dia bisa menjangkau internet, tetapi jarang dikunjungi oleh penyuluh-penyuluh agama. Maka di sanalah mengobati dahaga akan pengetahuan agama. Tetapi barangkali ketika misalnya ada lebih baik ketika mereka mendapatkan akses informasi tentang agama secara langsung. Jadi ada eye contact, kemudian ada berbagai macam kegundahan, kegelisahan tentang pemahaman agama yang dirasa dangkal, dia bisa ada semacam pertanyaan Q&A, wawancara secara langsung. Nah, tetapi ini kan sekarang sudah bisa disiasati. Orang belajar agama bahkan ada live-nya. Sehingga ada interaktif lah seperti itu. Nah, sama seperti yang dilakukan RRI misalnya ketika Jagro Binungu, ketika dijelaskan tentang nilai-nilai agama, tiba-tiba ada yang nelpon bertanya. Saya rasa itu cukup tepat. Nah, hanya saja kan kembali masalah durasi dan waktu. Semua ada batasan. Nah, jadi kalau menurut saya YouTube, media digital, dia sangat membantu untuk menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan agama, belajar agama, memperdalam agama, tetapi hadir secara langsung, kontak secara langsung, berdiskusi secara langsung, membutuhkan bimbingan guru itu jauh lebih penting. Jadi sama seperti orang belajar Zoom, kalau hanya sebatas Zoom mungkin ada yang kurang. Tiba-tiba dia off cam, bagaimana kita tahu bahwa yang bersangkutan bisa menyimak apa yang kita sampaikan dengan baik? Tapi nih kalau misalnya kita cuma belajar agama dari konten-konten digital, dari podcast gitu, kira-kira ada nggak sih potensi untuk salah paham? Ya, kalau potensi salah paham pasti ada. Jangankan yang mengikuti, menonton secara daring atau mengikuti berbagai macam konten lalu kita menyimak secara langsung pun kadang sering salah penafsiran. Nah, maksudnya begini, terkadang pemahaman yang sepotong-sepotong lalu itu tidak ditanyakan ketika mereka tidak paham, maka akan menimbulkan interpretasi. Akhirnya interpretasi yang bersangkutan ini dia sampaikan ke orang lain, akhirnya terjadi bias pemaknaan. Nah, maka dari itu, kalau menurut Tiang sebenarnya ada timing yang tepat. Belajar agama ada porsinya. Saat kapan kita memang mengandalkan media sosial, media massa, ataupun media digital dalam belajar agama, kemudian saat kapan yang memang membutuhkan pendampingan secara langsung. Potensi pemaknaan yang agak bias itu sering sekali terjadi. Sebagai contoh ya Mbak Ita, kemarin saya agak sedih juga melihat bagaimana netizen mengomentari ada pemangku ataupun pengempuan pura di Besaki yang naik padmasana saat beliau sedang menghias. Kemudian tiba-tiba dipoto dan itu menyebar. Jadi sehingga viral dan orang pasti akan melihat dari sisi yang kok naik tidak ada ini itu, padahal itu tempat suci begitu. Padahal umat masyarakat mungkin tidak tahu sebelum beliau naik ada proses penyucian dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Padahal sebelum di era medsos ini mereka sudah melakukan itu. Kalau tidak naik bagaimana caranya merias gitu misalnya. Itu kan fenomena bias pemaknaan, salah kaprah dalam arti bagaimana memaknai nilai agama itu tidak selalu apa yang kita lihat langsung disimpulkan. Nah,
gaya bermedsos, gaya di media digital kan apa yang sepintas dilihat langsung disimpulkan. Kan kekeliruan terbesar. Maka dari itu ya memang ketika masih pemahamannya masih belum maksimal, bertanya secara langsung mendapatkan gambaran secara langsung itu jauh lebih baik. Sehingga tidak ketika sudah pemahamannya sepotong lalu dia mengeneral, menyimpulkan, inilah yang menjadi pemaknaan yang agak melenceng seperti itu. Kalau Tiang sih begitu melihatnya. Oke, di sisi lain di era digital seperti sekarang kita juga bisa lebih gampang untuk ikut ya, seperti Pak Putu bilang tadi, Dharma Wacana, terus menyimak kekawin, atau mungkin melihat upacara-upacara keagamaan itu lewat live streaming. Betul. Bahkan ada yang sampai upacara ngaben seperti itu di live streaming seperti itu. Gimana kalau menurut Pak Putu sendiri tentang hal seperti itu? Ya, menurut saya itu adalah peluang yang bagus. Begini. Banyak generasi muda ketika sekarang ada upacara-upacara besar itu tentu mereka agak bingung ya, apalagi Bantennya besar. Kalau dulu orang mendokumentasikan Banten itu kan lewat lontar, dicatat. Kalau misalnya upacara otonan, Uku Wayang lahir di Senin Wayang, ini Bantennya, itu didokumentasikan lewat lontar. Kemudian di era buku ada buku. Kemudian sekarang orang mendokumentasikan sarana upakara itu kan lewat media sosial yang direkod. Itu kan jauh bagus sekali sebenarnya. Visualnya ada, kemudian gambarnya jelas, termasuk bagaimana tetuesan dan lain sebagainya itu kan sangat jelas. Bahkan ada konten yang khusus menjejetan saja, dan itu ramai sekali penontonnya. Itu cocok untuk belajar bagi kaum pemula. Termasuk dia mengisi makna, kalau kenapa bunga misalnya bikin canang sari, kenapa bunga merah harus di posisi selatan, karena ada kaitan dengan konsepsi Pancadewata, ada selatan, ada Brahma, warnanya merah kan gitu. Nah kalau dulu mungkin didokumentasikan dengan media seperti buku, seperti lontar. Nah sekarang didokumentasikan dengan digital. Saya rasa itu sangat bagus. Cuman yang menjadi persoalan ketika di Bali ini kan konsep desa Kalapatranya sangat kuat. Jadi jangan sampai ada pemaknaan yang berbeda. Semisal, kok Daksina di desa Pedawe yang notabene Baliaga berbeda ya dengan di desa Bali Dataran pada umumnya. Kalau itu misalnya diterjemahkan secara mentah, ini tentu akan menimbulkan disharmonis. Merasa bahwa di Bali Dataran ini jauh lebih bagus loh konsep pemaknaannya. Jangan-jangan sampai seperti itu. Karena canang sarinya saja bisa berbeda. Betul. Kemarin saya riset di Jula, canang sari mereka sederhana sekali. Ada daun intaran, ada base, ada buah. Itu saja. Tapi kalau canang sari Bali Dataran kan kembang rampai lengkap sekali. Ada bunga warna-warni, ada tetuesan. Dan kita kalau misalnya nanti ada video yang berbeda seperti itu, jangan-jangan netizen langsung menjudge, oh ini salah. Ya tidak bisa begitu, karena inilah kekhawatirannya ketika bermedsos, tidak bijak diimbangi dengan pemahaman tentang gaya beragama diwariskan, karena agama dan budaya itu kan sangat menyatu. Di mana agama tumbuh, dia akan dibesarkan oleh akar budaya. Jadi ini yang perlu dikuatkan, bahwa tidak semua apa yang terlihat dalam konteks dokumentasi video kegiatan ritual itu harus senantiasa sama, seragam di seluruh Bali atau di Hindu Nusantara, atau misalnya dengan agama-agama lain seperti itu. Jadi ini yang harus dipertegas. Setiap wilayah memiliki corak kebudayaan masing-masing dan ekspresi kebudayaan masing-masing dalam beragama, seperti itu. Tapi emang bener ya kalau kita lihat konten-konten di TikTok itu soal metanding kayak gitu tuh kan karena memang di daerah Bali Barat dan juga Bali Tengah seperti itu kan berbeda. Tapi banyak juga komentar-komentar dari netizen yang langsung menyimpulkan itu. Kok beda ininya gitu. Ya betul seperti itu ya. Tapi kira-kira untuk peran Krama Bali dan juga generasi muda Hindu dalam menjaga nilai-nilai agama di tengah derasnya arus digital ini seperti apa sih kira-kira? Ya, kalau melihat peran, saya melihat dalam konsep teori pewarisan. Jadi kalau tidak ada generasi yang diwarisi, maka kebudayaan ataupun ritual dan sebagainya itu akan hilang. Nah maka dari itu generasi muda, entahkah itu generasi milenial, Gen Z, apalagi yang notabene akan menjadi ujung tombak nanti, saya rasa mereka punya andil besar. Jadi cara mewariskan ritual-ritual gaya beragama
itu sekarang juga harus menyesuaikan, adaptasi. Nah, seandainya misalnya Gen Z-nya ingin belajar metanding itu harus di-record dulu, kemudian di-upload di Instagramnya agar mereka punya dokumentasi yang baik. Ya, generasi yang baby boomers yang sebelumnya harus paham. Karena kan begini, itu terjadi kan arus konsep menyambung berayanya tidak sekental dulu, Mbak Ita. Kalau dulu karena budayanya agraris, mereka punya waktu luang lebih banyak, habis panen mereka bisa kumpul, mereka ada ritual, mereka bisa ngayah bersama-sama, ada pewarisan. Tetapi sekarang ketika eranya berubah dari agraris ke sektor jasa, banyak bekerja di hotel sebagai ASN, kemudian bekerja yang memang dilembagakan, akhirnya mereka tidak punya waktu. Sehingga proses pewarisan belajar anggap beragama bikin Banten itu kan agak mandek. Maka dari itu, dari generasi sebelumnya juga harus memahami bagaimana cara mewariskan tradisi-tradisi ritual itu dengan cara-cara yang relevan dengan kondisi kekinian. Maka yang ditawarkan adalah ya tentu biarkan generasi muda belajar dengan caranya sendiri. Caranya bagaimana? Entah nanti mendokumentasikan baru mereka mengikuti atau dengan cara-cara yang lain. Nah, maka dari itu tugasnya itu adalah bagaimana memahami bahwa cara beragama, cara berritual, kemudian mewariskan tradisi ritual itu bisa dilakukan dengan beragam cara. Jadi tidak boleh yang sebelumnya alergi misalnya, belum apa-apa sudah ambil HP padahal mau merekam bagaimana posisi Banten, kalau pertandingan seperti ini bagaimana posisinya, kalau Banten ini Caru ini bagaimana posisinya, di foto kadang diupload di medsos dengan tujuan diingatkan lagi, cari Banten ini, kalau ditaruh di HP kan kadang lupa begitu. Nah, jadi saya rasa inilah harus memahami satu sama lain. Gen Z tidak boleh malas belajar. Karena kekhawatirannya adalah ketika semua memilih untuk membeli Banten, maka jangan-jangan nanti si Gen Z ini tidak bisa mewariskan bagaimana cara membuat Banten kepada keturunannya selanjutnya. Sehingga Banten itu tentu akan menjadi barang yang mahal karena langka. Karena dalam membuat Banten membutuhkan beraneka modal, ada modal sosial, modal budaya, kemudian modal ekonomi juga. Kalau sekarang orang bekerja dalam penghasilannya sehari misalnya 150.000, tapi kalau dia tidak bisa buat Banten Pejati yang kalau dikalkulasi 75.000, kan lebih baik bekerja dulu baru nanti beli Banten. Nah, yang terjadi adalah ya tidak ada penguasaan modal kultural dalam belajar membuat Banten karena mereka lebih memilih membeli karena instan. Iya, betul. Nah, ketakutannya adalah ketika semua berpikir seperti itu, jadi membuat Banten akan menjadi sesuatu yang langka dan didominasi oleh oknum-oknum tertentu. Akhirnya kita akan semakin ketergantungan. Nah, itu yang harus efek dominonya itu yang harus diwaspadai seperti itu. Karena memang sekarang kalau kita lihat ya, apa sih yang kita cari di pasar tuh nggak ada. Iya, betul. Kayak semuanya itu ada gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang anak-anak Gen Z yang memang nggak bisa, ya udahlah beli aja seperti itu kan. Jadi kalau sekarang nggak bisa buat canang sari, ada yang beli kulitnya saja. Jadi tinggal diisi bunga kan gitu. Padahal kan yang jual secara utuh ada. Atau misalnya beli isin daksina, kelapanya dipisah sebagainya. Atau beli daksina secara utuh begitu misalnya. Semua sudah. Jadi ada istilahnya ideologi pasar agama. Jadi apapun sekarang sudah terkomodifikasi. Sebagai contoh ya Mbak Ita. Sekarang orang ingin melakukan upacara pawiwahan, ada sebuah tempat yang konsepnya event organizer, tetapi dia sudah menyiapkan Banten, dekorasi segalanya. Kita hanya tinggal membawa uang, membayar sekian juta dengan memilih paket A, B, dan C, selesai. Orang tata masal juga seperti itu. Dan itu ada komodifikasi. Kalau kita lihat komodifikasi, apapun sekarang sudah bisa dibeli. Jadi termasuk orang sekarang pengabenan, ada krematorium. Jadi kita tinggal datang, bawa uang, bayar, sembahyang, kremasi berjalan lancar dan selesai. Sehingga apa yang akan hilang ya? Tentu konsepsi menyambut beraya kita akan hilang. Ibaratnya desa adat perlahan-lahan akan mengalami legitimasi akan hilang. Selama ini kan konsep ngayahnya kita diutamakan. Siapa yang ada upacara hajatan orang meninggal, mereka ngayah.
Meskipun memang biayanya tidak efisien, biaya di talenan besar. Dan itulah nilai dari menurut saya nilai plusnya dari orang Bali. Tetapi sekarang kembali di era digital saat ini orang berpikir sangat efisien. Ada kalkulabilitas, ada prediktabilitas, ada kontrolnya juga. Jadi efisien, hemat waktu, biaya, tenaga, akhirnya beli Banten. Kalkulabilitas, kalau dihitung-hitung kita buat Banten, kita harus menghadirkan orang misalnya, biaya di talenan besar, akhirnya biayanya membengkak. Nah, di satu sisi tidak semua yang membeli itu jelek, ataupun tidak semua yang menjalankan konsepsi menyamebra itu salah. Semua ada plus minusnya. Sekarang kalau misalnya kita memiliki dana lebih, ingin menjalankan konsepsi menyamebra, ada proses pewarisan pembelajaran, ya kita gunakan Banjar Desa Adat untuk menghidupkan kembali proses pembelajaran dalam proses pewarisan ritual-ritual itu, seperti itu. Oke, menarik sekali Tuan Pro 2 obrolan kita pagi hari ini. Buat kamu yang pengen bertanya secara langsung terkait dengan tantangan di era digital gitu ya, beragama, peluang ataukah tantangan, boleh langsung di WhatsApp di 081139911054.
Oke, terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang masih dengerin Sepada. Hari ini aku masih bersama Pak Putu Mardike ya. Ini selaku dosen di STAH Negeri Bukuturan Singaraja. Kita masih ngomongin soal beragama di era digital seperti sekarang. Itu apakah termasuk tantangan atau mungkin peluang ya. Dan sekarang ini ya Pak Putu, kita kan sering banget dengar istilah kecanduan digital. Iya. Ya, gimana caranya nilai-nilai Hindu itu bisa ngebantu generasi muda biar lebih seimbang nih antara dunia maya dan juga dunia nyata. Iya, ini memang agak berat sebenarnya. Karena apa? Ini harus membutuhkan praktek yang nyata seperti itu. Jadi saya analogikan begini. Kemarin beberapa tahun yang lalu kan, contoh misalnya nyepi, kita sudah akhirnya puasa internet. Karena seringkali nyepi di dunia nyata tapi riuh di dunia maya. Itu kan sering terjadi. Sampai akhirnya PADI membuat seruan bersama agar kita melakukan puasa internet juga. Jadi ibaratnya kalau ada dulu catur brata, sekarang ada brata kelima, yaitu amati internet seperti itu. Padahal itu kan masuk ke amati lelangwan juga yang bersenang-senang seperti itu. Nah, kalau saya melihat bagaimana kecanduan internet atau kecanduan gadget, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai agama, ini memang ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa memang Gen Z ini, apalagi generasi muda ini kan durasi pegang HP, kemudian durasi menggunakan medsos ini bahkan kalau dari hasil riset itu kan sudah bisa lebih dari 2 jam sehari kalau dikalkulasi. Nah, tentu ini akan menimbulkan kecanduan yang luar biasa, termasuk main game, scroll medsos dan sebagainya. Di satu sisi, agama kan mengajarkan bagaimana kita ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai agama, itu kan memang ada saatnya kita harus hening sejenak seperti itu. Tidak kecanduan, kemudian tidak diperbudak oleh media sosial ataupun media digital. Tapi sekarang yang terjadi adalah kita malah diperbudak oleh media digital. Itu kan kasus yang sering terjadi, bagaimana orang bermain HP, kemudian main judi online, main game, sampai akhirnya mereka main pinjaman online dan terlilit utang di mana-mana. Itu kan dampaknya yang mengerikan sekali, sampai banyak kasus bunuh diri yang terjadi dengan beragam. Memang sih motif ekonomi menjadi salah satu motif yang terkuat. Itu ujung yang paling nyata yang bisa kita lihat saat ini. Maka dari itu sudah sepantasnya bahwa menggunakan media digital itu memang sifatnya harus seimbang. Ya tentu ketika kita berada di tempat-tempat yang memang lekat dengan spirit agama, entahkah itu di tempat suci, di pura, ataupun kegiatan-kegiatan ritual, ya tentu kita harus utamakan dulu kegiatan beragama. Nah, banyak yang memang menjadikan itu bahwa ya kita harus bikin konten dan sebagainya. Ya ini agak aneh sih sebenarnya, lebih menonjolkan bagaimana sisi bermedia sosial ketimbang beragama. Semestinya itu harus diseimbangkan. Di satu sisi memang tugas dari para tokoh agama mengingatkan bahwa masyarakat jangan sampai kebablasan. Sebagai contoh, kemarin kan pernah juga viral saat mereka sembahyang tidak bawa bunga, kemudian menggunakan HP yang ada gambar keuangannya. Ini kan agak sedikit membuat kekecewaan umat Hindu sampai dianggap pelecehan dan minta maaf. Begitu juga ada orang buat konten yang nyalon narang, padahal itu kan tenget. Kemudian ada prosesi yang perlu pendampingan. Jadi seolah-olah dibikin mainan. Jadi dengan media sosial ini kita semakin tidak jelas antara batas sakral dan profan. Kapan sakralnya, kapan profannya. Terkadang ada juga memiliki pemaknaan begini, ya sekarang kan semua sudah dimudahkan, betul. Nah, saya tidak mengherankan, tidak heran ya, atau tidak menyalahkan ketika misalnya ada orang yang memanfaatkan media itu dengan cukup cerdik. Misal kerja di pesiar, sedangkan saat ini dia momentum otonan, dia natap secara online. Itu menarik sekali itu sebenarnya. Ada natap online, termasuk ada menikah secara online.
dengan nata Bantennya jauh, tapi dia yang bersangkutan karena katanya bekerja jauh sehingga perlu mendesak dan sebagainya. Nah, saya rasa kita harus menggunakan nalar dalam menggunakan media sosial. Jadi jangan sampai semua harus dijadikan alat untuk bermedsos, karena tidak semua bisa kita up. Tidak semua bisa memaknai dengan cara yang lebih jernih. Kalau itu seandainya diterjemahkan secara mentah-mentah, maka tentu akan gaduh. Habis waktu kita hanya untuk berdebat persoalan agama yang tidak akan ada ujung pangkalnya. Maka dari itu, tentu keseimbangan itu sangat penting. Jika berada di suasana memang lingkungan kegiatan yang ada ritualnya, di pura dan sebagainya, tentu kita harus kurangi itu. Jangan sampai malah beragama kita itu menjadi semakin runyam. Termasuk misalnya ketika ada puja wali di Pura Besakeh, sampah berserakan, orang lebih senang memvideokan lalu meng-up. Kenapa nggak langsung turun tangan ambil sapu ikut bersih-bersih? Kan itu jauh lebih bagus ya, ketimbang hanya kita memelototi. Meskipun kan sudah ada petugas kebersihan, kenapa kita ingin memviralkan? Karena kalau nggak viral nggak ditangani. Iya betul. Tetapi kan kalau seperti itu terus, itu akan menimbulkan perdebatan. Termasuk orang yang sedang berkelahi di areal pura itu direkam. Ini kan sangat kurang etis menurut saya. Jadi saya menawarkan gunakan media sosial itu dengan cara yang bijak. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang seperti membutuhkan penanganan dan waktu cepat, singkat, dan mendesak, itu bisa misalnya untuk mengatasi fasilitas umum yang rusak, jalan rusak yang tidak diperbaiki, kemudian masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak seperti butuh golongan darah, itu kan bisa menggunakan media sosial. Dan itu ketika kita beragama kan tidak dalam selalu konteks ritual, tetapi juga lebih mengedepankan sisi humanitinya. Jadi membantu orang dengan menggunakan media sosial. Seorang influencer, seorang selebgram, seorang penggiat media sosial, dia pasti akan memiliki basis massa yang besar. Sebagai contoh, ada orang meninggal di Amerika kemarin, tidak memiliki biaya untuk pemulangan jenazah. Influencer bekerja sama menggali dana, kemudian terkumpul dana. Kan bagus sekali. Kan itu juga implementasi nilai agama. Jadi seperti itu. Kalau menurut yang sih, kita melihat tidak selalu serta-merta dalam konteks ritual, tapi bisa beragama, menjalankan nilai agama dengan menggunakan media sosial. Gunakanlah itu secara bijak. Entahkah membantu orang agar dapat bantuan bedah rumah, agar jembatan yang selalu setiap hari dilalui anak yang sekolah bisa diperbaiki. Karena sekarang no viral no justice gitu misalnya. Kalau tidak viral ya tidak ditangani. Jadi itu yang sering terjadi. Karena ketika netizen sudah bergerak, kekuatannya luar biasa. Tetapi yang positif ya, bukan yang negatif. Oke, berarti kalau menurut Pak Putu sendiri, penting nggak sih untuk lembaga keagamaan ya, itu untuk aktif bikin konten-konten digital yang mendidik atau menyentuh generasi muda? Ya, bahkan menurut saya sangat penting dan harus. Sebagai contoh, penyuluh agama ini sekarang kan mereka menggunakan media digital untuk melakukan tugas fungsi sebagai seorang penyuluh. Membuat Dharma Channel, direkam, disebarluaskan. Jadi orang sambil bekerja, kadang orang sambil metik cengkeh yang mereka dengarkan itu, kan keduanya bisa berjalan, kerja bisa, dengarkan Dharma Wicana bisa. Sing bas nyelanang datang ke pura misalnya karena sibuk gitu. Bagi saya itu sangat tepat. Tetapi tetap harus dipertegas kembali bahwa tidak semua hal-hal yang berkaitan agama itu tepat untuk dipublish. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa, karena ya tentu ketika itu di-share, itu akan menjadi konsumsi publik. Sehingga menimbulkan berbagai macam tanggapan dari orang yang tidak memahami. Muncullah ada istilah ini beginilah, itu begitu. Sehingga malah menimbulkan konflik horizontal. Kasus-kasus pelecehan agama, penistaan agama kan muncul dari orang yang justru tidak paham dari pemilik simbol itu. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi si penganut A dikomentari si penganut B. Sehingga ini akan riuh, dan ini justru ruang-ruang pelecehan dan penistaan agama paling banyak terjadi di media sosial. Maka dari itu tidak semua bisa up, tapi apa yang kira-kira dirasa bisa, nalar dan logikalah yang harus dimainkan seperti itu.
Oke, ada pertanyaan dari teman Pro 2 di WhatsApp. Kita langsung aja tanya sama Pak Putu. Selamat pagi. Aku Gita, pengen tanya dong, menurut Bapak gimana sih caranya kita bisa tetap konsisten menjalankan sembahyang atau melaksanakan yadnya, padahal aktivitas kita itu udah banyak banget di handphone dan dunia digital. Ya, ya. Kembali ini kan kesadaran ya. Sekarang orang semakin gampang diingatkan oleh HP. Misalnya begini, kalau kita baru mau bangun jam 5 kan bisa setting alarm ya Mbak Ita ya. Sekarang ada yang namanya kalender Bali Digital yang saya sering sangat dibantu oleh aplikasi itu. Ketika kita download aplikasinya, misalnya tiba-tiba jam 12 berbunyi Trisandi ya. Kemudian jelang tumpek landap dia berbunyi, apalagi hari-hari besar. Kajeng Kliwon pun dinotifikasi kita. Jadi sekarang manusia memang semakin sibuk, akhirnya dia butuh pengingat, butuh alarm. Dan itu sudah dilakukan. Nah, bagaimana agar konsisten? Ya, ini kembali ke kesadaran, karena urusan beragama itu kan sangat privat. Oke, di agama kita, kalau di Hindu kan 3 kali, alangkah baiknya. Ya tentu kalau kita sibuk, dalam konsep beragama itu kan tidak literlek, ya harus hanya bisa dituntaskan dengan Trisandi ya. Banyak cara beragama kita. Dengan melakukan pelayanan di tempat kerja itu kan cara beragama yang baik juga. Pelayanan itu kan sewanam. Bagian dari nawawida bakti seperti itu. Kemudian menjalankan tugas fungsinya, apalagi di bidang-bidang pelayanan ini kan mereka bagaimana agar semua bisa tersenyum, tidak mengumpar setelah kita layani, itu kan juga implementasi. Nah kalau misalnya berkaitan dengan Trisandi, melakukan yadnya, saya rasa itu kembali ke kesadaran masing-masing. Kalau kita ya harus begini kan beragama tidak seperti itu cara kerjanya. Dia sifatnya ke dalam. Jadi kontemplasi ke dalam lah. Nah terkadang ketika nyepi pun kita masih dijaga pecalang. Itu menandakan karena kita kesadaran untuk tidak keluar itu masih sangat minim. Kita akui itu. Maka dari itu kita harus bersama-sama melakukan kontemplasi, melakukan mawas diri agar apa? Dengan harapan beragama itu tidak hanya sebatas teori, tetapi lebih ke laku. Kalau orang yang memang bekerja di sektor pelayanan, cara beragama, implementasi agama ya layani orang dengan baik. Ibaratnya begini, ketika ada puja wali di pura, puja wali besar yang jatuh setiap setahun sekali, orang ngayah cara beragama mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan kan banyak. Ada yang di pewargan ngayah, ada yang jadi tukang ketis untuk pemedak, ada yang menjadi tukang duduk dan nepuni, ada yang menjadi tukang sarat di Banten. Bukan berarti yang tulus ngayah memasakkan untuk para tamu, atiti, oleman untuk para pemangku itu tidak ada baktinya. Jadi beragama itu dengan banyak cara. Ada konsep nawawida bakti, ada semaranam misalnya, kemudian ada pada sewanam. Banyak cara yang dilakukan, ada arcanam dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa jangan membatasi definisi cara beragama kita ini sebatas sembahyang. Jadi justru itu bagus kalau itu 3 kali rutin dilakukan. Kalau dalam Hindu itu jauh sangat bagus. Tapi kalau tidak sempat bagaimana ya kembali lagi. Entahkah itu dalam hati, entahkah hening sejenak. Makanya kalau sudah jam 6 pagi atau jam 6 siang atau jam 6 sore, ya ada harapan agar kita hentikan sejenak aktivitas, tapi melakukan hening sejenak. Itu kan arahan-arahan yang sangat bagus. Kalau tidak selalu dalam konteks Trisandi, apalagi kita berada di tempat-tempat yang agak tidak memungkinkan, misalnya pas di jalan agak susah begitu. Jadi seperti itu ya Mbak Ita. Oke, kemudian ada Arya juga yang mau tanya, sekarang kan banyak tuh ya anak-anak muda yang lebih semangat bikin konten agama Hindu di TikTok atau Instagram. Tapi ada juga yang bilang itu kurang sopan. Nah, menurut Bapak sendiri batasannya itu kayak gimana sih? Ya, ini mungkin perlu dipertegas sekali ya, lagi ya, bahwa kurang sopannya itu dalam konteks apa? Saya melihat begini, ketika anak-anak serius membuat konten yang berkaitan dengan agama, bagi saya itu adalah upaya mereka menyampaikan spirit beragama mereka itu kepada khalayak, termasuk kepada orang-orang yang memang seusianya mereka. Karena anak-anak muda itu kan waktu berada di media sosial itu sangat panjang.
sangat banyak seperti itu. Nah, maka dari itu kalau misalnya kontennya itu edukatif, kemudian ada spirit untuk membangun cara beragama, bukan dalam konteks menyindir ya. Niatnya tulus. Misalnya begini, di mana saja kita boleh harus meyadnya cc, titik-titik yang meyadnya cc gitu misalnya. Kemudian dia buat video sambil ngejot. Itu kan bagus sekali. Tetapi ketika itu disalahgunakan, misalnya dia pada saat bikin konten dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan, cenderung agak mengarah ke tindakan yang memang tidak menghargai, misalnya menggunakan pakaian yang agak mengarah ke yang aneh-aneh, ya mungkin itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau niatnya baik, bikin konten, ya tentu harus diapresiasi. Tetapi kalau hanya sebatas asal-asalan, biar ya kayak kemarin, biar viral sembahyang nggak bawa canang, pakai kuangen, foto kuangen, itu kan niatnya mungkin bikin konten. Padahal kalau orang bersembahyang tanpa harus menggunakan sarana, selama dalam hati pun boleh. Tapi itu kan ada unsur mau melecehkan. Itu tidak sopan, jelas tidak sopan. Atau misalnya sengaja memvideokan pemangku pada saat dia mungkin melakukan aktivitas apa yang dirasa tidak sopan, misalnya, ya jelas. Jadi saya lihatlah timingnya, lihatlah situasinya, kemudian lihatlah suasananya seperti apa. Jadi tidak serta-merta harus ini konten, kita harus rekam gitu misalnya, ya itu sangat beresiko. Atau misalnya begini, pada saat tumpek tumpek warige. Jadi ada pohon besar itu diselimuti, kemudian itu seolah-olah kita diplesetkan bahwa umat Hindu itu memuja pohon gitu. Padahal kalau kita kan tidak dalam konteks memuja sih tidak, tetapi penghormatan, karena dengan pohon banyak orang mendapat oksigen, diberi makan dan sebagainya. Kemudian itu dipelintir seolah-olah dapat penilaian yang enggak tendensius, sehingga menimbulkan kesan yang agak negatif. Ini yang harus kita hindari. Tetap niat tulus diimbangi dengan membaca, itu jauh lebih positif. Jadi seperti itu. Bukan kalau orang Bali memeteng ya bikin konten asal selesai saja. Ini yang harus diwaspadai. Oke, satu pertanyaan lagi yang bilang, kalau kita lihat di media sosial, kadang kan ada komentar negatif atau debat-debat soal agama. Sebaiknya kita nanggepinnya gimana ya, biar tetap sesuai sama ajaran agama kita? Ya, kalau dalam buat konten itu harus dijelaskan secara ringkas tetapi detail ya. Artinya begini, jangan hanya bikin konten tapi justru menimbulkan ambigu bagi si penonton, si pendengar atau si pembaca. Betul. Karena kan yang membaca, melihat, menonton itu kan belum tentu memahami tentang apa yang kita lakukan. Maka dari itu tetap harus diisi narasi, lengkapi dengan narasi. Kenapa sih kita menghormati pohon? Kenapa sih saat tumpek kandang kita membuat persembahan kepada hewan piaraan? Bukan berarti kita memuja binatang. Padahal binatang kalau dari sisi gini, orang melihat ya binatang kan hanya memiliki sabda dan bayu saja gitu, tidak memiliki idep. Kalau manusia memiliki tri permana, kalau hewan dwi permana, kalau tumbuhan eka permana. Kalau secara kastanisasi seolah-olah binatang itu lebih bawah dari kita. Kenapa kita memuja gitu misalnya? Ini kan harus diluruskan. Ya, binatang itu adalah simbol dari Sang Hyang Raryangon misalnya. Kemudian dengan binatang pekerjaan manusia sangat dimudahkan, entahkah sebagai sumber hewani, protein, kemudian memeringankan pekerjaan, misalnya begitu. Ya, sesekali kita memberikan penghormatan, simbol sebagai keseimbangan ekosistem. Itu sederhananya. Nah, kalau hal seperti itu tidak dijelaskan, tentu orang yang tidak memahami agama kita akan cenderung berarti ini benar begini begitu. Itu akan menimbulkan perdebatan. Nah, kalau perdebatannya sudah terlalu sengit seperti debat kusir, kalau menurut saya tidak usah ditanggapi. Karena kalau kita berdebat soal agama itu tidak akan pernah selesai. Karena yang berdebat itu memiliki perspektif yang berbeda dengan keyakinan yang berbeda. Tentu jelas akan tidak pernah ada titik temu seperti itu, Mbak Ita. Oke, nggak kerasa ya Pak Putu waktunya ya. Jadi tadi kita udah banyak banget dapat insight dari Pak Putu sendiri soal gimana sih caranya tetap beragama dan menjaga spiritualitas di era digital yang serba cepat dan penuh
distraksi ini. Ternyata memang teknologi itu bukan cuma tantangan tapi juga bisa jadi peluang asal kita bijak untuk menggunakannya ya. Terima kasih Pak Putu Mardika waktu pagi hari terima ini. kasih pemirsa Pro 2 Singaraja RRI Singaraja. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah dengerin, sudah ikut kirim pertanyaan, dan kita ketemu lagi di obrolan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya untuk pemirsa Pro 2 Singaraja dan Mbak Ita. Baik, terima kasih teman Pro 2, kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Pro 2 FM, teman terbaik.